Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Selasa 28 Juni 2022. Dan seperti biasa, sore ini waktunya Ariska memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, di pesisir Pantai Marunda Cilincing, Jakarta Utara, ada bangunan bersejarah. Ada Masjid Al-Alam, Tribuners. Masjid yang disebut juga sebagai Masjid Si Pitung ini dibangun pada abad ke-16 oleh pasukan Fathahilah saat melakukan penyerahan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan M. Rifki Ibnu Masyi dari Warta Kota. Silakan rekan Rifki. Selamat siang rekan Ariska di studio. Diinformasikan buat Tribuners sekalian bahwasanya saat ini saya menginformasikan langsung dari Masjid Al-Alam yang terletak di Marunda, Jakarta Utara. Di mana Masjid Al-Alam yang letaknya persis di bibir pantai ini memiliki sejarah panjang, khususnya dalam peradaban Islam di Betawi atau Batavia kala itu. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwasanya Masjid Al-Alam atau yang kenal dengan Masjid Si Pitung ini didirikan oleh pasukan Fathahilah pada abad ke-16 saat melakukan penyerangan ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Masjid ini juga diyakini sebagai masjid yang digunakan Si Pitung untuk menuntut ilmu agama atau mengaji. Jika Tribuners singgah di Jakarta Utara, dapat singgah pula ke wisata Masjid Al-Alam ini. Masjid ini didirikan pada masa ke abad 16, bangunannya sangat klasik, di mana Tribuners dapat melihat dari segi tiang-tiang penyangga. Di situ terdapat tiang penyangga yang terbuat dari batu bata yang dilapisi oleh kapur berwarna putih. Selain itu, bangunan masjid atau atap masjid juga terbuat dari kayu yang diyakini berasal pada abad ke-16 ini. Fakta-fakta sejarah ini sudah dibuktikan oleh Badan Arkeologi DKI Jakarta, di mana Badan Arkeologi sendiri menyatakan bahwasanya memang benar bahan-bahan material ataupun arsitektur yang ada pada Masjid Al-Alam ini diyakini berasal dari abad ke-16. Untuk itu bagi Tribuners yang sedang berada di Jakarta dan sekitarnya ingin merasakan nuansa sejarah klasik kota Jakarta, khususnya yang berada di Pelabuhan Marunda, dapat singgah ke Masjid Al-Alam Marunda untuk mengetahui sepak terjang pasukan Fathahilah pada masa penyerangan di Pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, sahabat Warta Kota juga dapat merasakan bagaimana Si Pitung pendekar Betawi pernah menuntut ilmu agama di Masjid Al-Alam ini. Demikian Ariska informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Masjid Al-Alam Marunda, Jakarta Utara. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rifki Ibnu Masyi dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Hani, serta Ustadz Kusnadi Al-Ma'ruf, pengurus Masjid Al-Alam. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Hani. Ibu Hani dari mana, Bu? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi sengaja singgah ke masjid ini, Bu? Enggak sih, memang tujuannya pengen ke Masjid Pitung. Oh, masih pengen ke Masjid Pitung. Udah dengar udah lama, baru sempat hari ini. Kalau menurut Ibu sendiri Masjid Pitung ini bagaimana, Bu? Masjid Pitung ini sih menurut saya bagus, sesuai dengan sejarahnya yang dahulu, bangunannya, ciri khasnya masih dapat untuk dicocok lah dengan sejarahnya. Ya, sama dari bangunan-bangunannya apa yang menurut Ibu paling menarik? Yang paling menarik ya ciri khasnya ini atapnya kayak model zaman dahulu itu loh Mas, gazebo gitu ya. Kemudian kayu-kayu, ya sesuai dengan ciri khas zaman dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnadi, salah satu pengurus Masjid Al-Marunda. Mengenai sejarah Masjid Al-Marunda ini, kalau kata orang tua kita, yaitu didirikan dalam waktu semalam oleh para aulia, seperti itu.
Sedangkan ditanyakan banyak menanyakan pada saya sendiri maupun pada orang-orang tua kita, wali yang mana seperti itu. Sedangkan jawaban orang tua kita, saya pun bertanya seperti itu. Jawaban orang-orang tua kita pada saat itu, jangankan walinya yang kita ketahui. Sedangkan masjid ini dibuat dalam waktu semalam oleh para aulia. Jadi sorenya nggak ada, masjid ini paginya sudah ada. Itu seperti itu kata orang-orang tua kita. Dan setelah tahun 80, sekitar tahun 80-an, baru teliti oleh dinas kepurbakalaan. Pada saat itu dinas kepurbakalaan pada saat itu meneliti bangunan ini, diteliti dari jenis bahan bangunannya, jenis arsitekturnya, dan segala sesuatunya diteliti oleh dinas kepurbakalaan pada saat itu. Dan pada saat itu diteliti insya Allah ditetapkan pada saat itu oleh dinas kepurbakalaan bahwa masjid ini didirikan pada abad ke-16 seperti itu. Tribuners, hutan kota Muhammad Sabki bisa menjadi alternatif liburan di Jambi. Hutan kota ini bisa Tribuners manfaatkan untuk mengedukasi para siswa maupun mahasiswa. Sebab di hutan seluas 11 hektar ini ada sekira 300 jenis tanaman yang cukup langka. Hutan kota Muhammad Sabki ini juga kerap dimanfaatkan untuk kegiatan camping Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Fitri Amalia dari Tribun Jambi. Silahkan rekan Fitri. Terima kasih rekan Ariska. Untuk hutan kota Muhammad Sabki ini berlokasi di Kota Baru tepatnya, dan letaknya juga sendiri tepat di tengah-tengah kota Jambi. Dan untuk jam bukanya sendiri di sini buka mulai pukul 8.30 pagi sampai dengan jam 5 sore Ariska. Dan juga untuk harga tiketnya sendiri di sini sangat murah dan terjangkau. 5.000 untuk dewasa per orang dan anak-anak hanya Rp3.000 saja. Dan juga di hutan kota Muhammad Sabki ini untuk keluarga yang berkunjung dapat menikmati suasana alam yang utamanya, dan juga aneka satwa, koleksi burung yang tersedia di hutan kota Muhammad Sabki. Dan juga di sana ada juga koleksi aneka satwa lainnya, rusa, kijang, dan juga burung merak hijau yang dapat dinikmati pengunjung. Selain itu, tempat ini juga sangat cocok untuk berpiknik karena selain asri dan teduh, yang pastinya di sana area sangat luas. Jadi cocok sekali untuk dikunjungi keluarga saat berakhir pekan. Dan juga selain itu terdapat fasilitas yang namanya kolam terapi ikan, dan fasilitas tersebut paling banyak diminati pada saat berkunjung ke sana rekan Ariska. Jadi sangat cocok sekali bagi keluarga di Jambi atau para Tribuners yang akan berkunjung ke Jambi untuk berkunjung ke hutan kota Muhammad Sabki. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fitri Amalia dari Tribun Jambi. Tribuners, kita beralih ke Desa Pune, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Di sana ada 2 buah meriam artileri, Tribuners. Meriam peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia II ini berada di sekitar pemukiman penduduk. Kini 2 meriam itu telah dijadikan sebagai situs sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di sekeliling meriam ini juga telah diberi pagar dan juga atap pengaman. Untuk melihat lebih detail, rekan kami Arafik Hamid dari Tribun Ternate akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Arafik. Ya, rekan Ariska, memang benar di Desa Pune, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, terdapat ada 2 meriam artileri. Di 2 meriam artileri ini peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, sahabat Ariska. Nah, untuk diketahui, meriam artileri ini mengarah pada 1400 timur laut atau mengarah ke Kabupaten Pulau Morotai. Nah, di meriam artileri ini mengarah ke timur laut Pulau Morotai untuk mengagalkan kapal-kapal tentara sekutu. Nah, selain itu, sahabat Ariska, meriam artileri ini terletak di pemukiman
atau penduduk warga desa Pune tidak jauh dari jalan raya atau jalan raya Trans Tobelo Galela. Nah, diketahui juga saat ini meriam artileri peninggalan tentara Jepang dibangun atau dibangun oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Maluku Utara. Nah, dari sisi meriam tersebut dibuat pagar dan atap untuk penyelamatan atau pelestarian cagar budaya, salah satu cagar budaya dari meriam artileri. Nah, selain itu warga sekitar di Desa Pune juga Kecamatan Galela juga memiliki memelihara meriam peninggalan tentara Jepang dari peninggalan tentara Jepang, dan kondisi meriam tersebut hingga saat ini masih utuh, meskipun belum tidak difungsikan, bahkan sudah rusak, namun warga sekitar tetap memelihara. Nah, di meriam ini juga dari sisi meriam tersebut memiliki besi baja dan panjangnya sekitar 4,8 meter dan diameter mulut meriam tersebut sekitar 36 cm. Demikian Ariska, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Arafik Hamid dari Tribun Ternate. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Lembang, Bandung. Ada Taman Lembah Dewata, Tribuners. Taman Lembah Dewata ini merupakan tempat wisata berkonsep alam yang menyuguhkan beragam aktivitas seru, mulai dari berkuda, bersepeda, bersantai, dan masih banyak lagi. Saat berlibur ke tempat ini, Anda akan melihat keindahan danau buatan seluas kurang lebih 5 hektar. Anda juga bisa berkuda sembari menikmati pemandangan perbukitan di sekitar Taman Lembah Dewata, Tribuners. Lantaran memiliki panorama yang indah, Taman Lembah Dewata juga kerap dimanfaatkan untuk foto prewedding. Pasalnya untuk foto prewedding ini, harganya mulai dari 300.000 hingga 3,5 juta. Harga tersebut bergantung dari properti foto, lokasi, dan durasinya, Tribuners. Apabila penasaran, Tribuners bisa langsung datang ke tempat ini di Jalan Raya Tangkuban Parahu, kilometer 3,7 Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Taman Lembah Dewata ini letaknya dari Kota Bandung sekitar 15 km dengan waktu tempuh 1 jam. Taman Lembah Dewata buka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Namun khusus kelas berkuda libur setiap hari Senin, sehingga hanya buka pada Selasa sampai dengan Minggu. Adapun harga tiket masuknya pada hari Senin hingga Jumat dibanderol dengan harga 20.000 per orang. Sementara pada akhir pekan dan libur nasional dibanderol dengan harga 25.000 per orang. Perlu Anda ketahui, Tribuners, harga tersebut tidak termasuk tarif wahana yang tersedia di Taman Lembah Dewata. Jadi untuk menikmati berbagai fasilitas, pengunjung harus kembali merogoh kocek. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap dewasa. Bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil,
Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat camping untuk Anda. Bukan di gunung Tribuners, melainkan di embung Kledung yang mudah dijangkau dengan kendaraan. Saat berkemah di sini, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan embung dan latar belakang Gunung Sumbing yang menjulang tinggi. Tempat wisata ini berada di dekat Jalan Utama Temanggung, Wonosobo. Tepatnya berada di Kledung, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Anda hanya perlu berjalan beberapa saat saja dari parkiran untuk mendirikan tenda. Lokasi embung ini ada di pinggir Kabupaten Temanggung atau dekat perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Dari pusat Kabupaten Temanggung, jarak tempuh menuju Kabupaten Temanggung adalah sekira 20,7 km dengan waktu tempuh kurang lebih 40 menit. Untuk menuju ke tempat ini pun cukup mudah, Tribuners. Anda hanya perlu menyusuri jalan utama Temanggung Wonosobo via Kledung. Sebelum tiba di rest area Kledung dan gapura perbatasan masuk Kabupaten Wonosobo, lalu Anda bisa belok ke gang yang ada di sebelah kanan jalan meninggalkan jalan utama. Di sana Anda sudah bisa menemukan plang petunjuk arah menuju embung Kledung di jalan utama. Ikuti jalan utama tersebut dan belok kanan saat mementok di pertigaan. Perjalanan Anda pun sampai di embung Kledung dan wisata Anda bisa dimulai di situ. Kita beralih ke Wonosobo, Tribuners. Di sana ada wisata Instagramable yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Mahaskai Batu Angkruk atau banyak dikenal dengan nama Batu Angkruk, Tribuners. Wisata ini berada di Jalan Dieng Sidorejo Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saat berada di wisata ini, Anda akan merasakan udara yang sejuk. Beragam spot foto pun akan memanjakan Anda saat berlibur di Batu Angkruk, Tribuners. Mulai dari spot foto berlatar pegunungan, teras sharing sawah, spot foto teras kaca, pinback hingga area sangkar burung. Dan jika Tribuners ingin berlama-lama berada di wisata ini, Anda bisa menginap menggunakan tenda yang disewakan di sana. Di sini Anda juga bisa memesan makanan dan minuman melalui paket makanan Batu Angkruk Dieng. Wisata yang satu ini bisa Anda kunjungi mulai pukul 4 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang ingin melihat sunset dan sunrise, Batu Angkruk Dieng bisa menjadi pilihan yang tepat. Untuk masuk Batu Angkruk Dieng ini pun sangat ramah di kantong Tribuners, yakni hanya dibanderol seharga 15.000 saja per orang. Dengan harga tersebut, Anda sudah bebas berfoto sepuasnya di semua spot Batu Angkruk Dieng. Tribuners, informasi terakhir, Ariska akan ajak Anda menuju ke Wonogiri. Di sana memiliki udara yang sejuk, Tribuners, sebab di sisi utaranya merupakan kawasan lereng pegunungan Lawu Selatan. Tak heran Wonogiri memiliki sejumlah tempat wisata menarik, dan satu di antaranya ada Gini Manik Mountain Camp. Sesuai namanya, tempat wisata ini memiliki konsep camping di kawasan perbukitan, Tribuners. Ada sebanyak 11 kotek dan dari kayu dengan 2 tempat tidur yang disediakan untuk para wisatawan. Saat camping di sini, Anda akan disuguhkan dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selain itu, Tribuners juga akan mendapatkan fasilitas sarapan gratis untuk 2 orang, termos air minum dan kopi atau teh. Untuk sarapannya, Anda bisa memilih antara nasi goreng, nasi pecel telur, nasi pecel ragi, ataupun soto. Informasi untuk Anda, Tribuners, tarif menginap saat weekday dan weekend di sini berbeda. Saat weekend dibanderol dengan harga 300.000, sementara untuk weekday hanya 225.000. Adapun lokasinya, Gini Manik Mountain Camp ini berada di Ngarapah Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dari pusat kota, Anda hanya perlu menempuh waktu sekira 1 jam 30 menit.
Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!